Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah. Nama saya Diana Aprilia. Nama saya Nabila Syah. Nama saya Rizky Andika. Nama saya Rapino Wiguna. Nama saya Triko Widodo. Nama saya Rosani Malau. Kami di sini membuat video untuk menjalankan tugas materi bab 3 yang berjudul usaha profesi dan profesionalisme. Di sini kelompok kami akan mewawancarai seorang guru. Sebelum memulai wawancara ini, apakah Ibu bersedia? Kami mewawancarai ya. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Ibu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf itu buka masker wajah biar jelas ya. Ya. Ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang Ibu hormati anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Ilan Rusmiati SPD, kalau sama asli gelar-gelarnya gitu ya. Nah, terus umur usia kurang lebih 47 tahun. Profesi Ibu sebagai guru SD. Kenapa Ibu memilih profesi sebagai guru? Ya langsung aja ya, ini jawab. Alhamdulillah Ibu memilih profesi sebagai guru karena pada waktu itu Ibu ingin mengembangkan ilmu yang Ibu miliki, juga karena alhamdulillah cita-cita waktu itu Ibu ingin menjadi guru. Lagi apa tuh? Maaf agak sedikit grogi ya. tenang. Waktu itu kan cerita ada ya. Waktu itu kelas ceritanya kan pada nulis diari itu. Waktu zaman Ibu musim-musimnya diari itu ada tulis nama nih temennya, nama cita-cita apa. Nah, kebetulan cita-cita Ibu mau jadi guru kayak gitu. Nah, alhamdulillah sejak itu, nah cita-cita Ibu menjadi guru kayak gitu. Selanjutnya karena ingin mengembangkan ilmu yang Ibu miliki kayak gitu aja. Ibu memulai karir menjadi guru sejak kapan? Ya, alhamdulillah pertama kali sebagai guru honor ya. Tapi sebelum Ibu honor, waktu itu pas Ibu lulus aliyah, Ibu sudah mengajar di TPA. Kira-kira tahun 80-an lah, tahun 80-an itu mengajar TK. Selanjutnya Ibu pas aliyah terus ngajar di TPA, berlanjut yang resminya nih ya pas tahun 2001 Ibu honor di SD sini Cibuntu setelah menikah. Setelah menikah Ibu mengajar di SD honor. Alhamdulillah tahun 2007 Ibu diangkat menjadi pegawai negeri. Sejak tahun 2007 resmi menjadi pegawai negeri itu PNS. Visi misi Ibu menjadi guru apa? Visinya pokoknya digabung aja tuh, visi misi itu nggak beda ya. Visi misi itu selain Ibu ingin mengembangkan ilmu Ibu yang Ibu miliki ya dari dasar pertama kali Ibu tahu gitu ya betapa pentingnya itu menjadi guru atau untuk mentransfer atau memberikan pengetahuan kita. Nah, maka itu Ibu bercerita atau punya misi-misi, pokoknya Ibu mau atau ingin mengembangkan apa yang Ibu miliki berdasarkan hadis ya, yaitu sampaikan walau satu ayat kayak gitu. Maka berdasarkan itu Ibu bisa nih, makanya Ibu harus menyampaikan itu, harus untuk apa sih maksudnya, supaya apa yang Ibu miliki sampai kepada anak didik Ibu dan juga berhasil apa yang Ibu cita-citakan sebagai guru. Uang
hampir nggak ada ya. Atau udah kalau yang lain dah hampir nggak ada. Selama ini mengajar formal tuh di SD kan ibu ngajar kelas 1. Alhamdulillah yang ibu ajar itu bukan ibu anggap sebagai anak didik atau orang lain, ibu anggap aja sebagai teman belajar gitu ya. Jadinya nggak ada keluh kesah sih ya. Banyak ya anak kelas 1 SD kan gitu ya, kalian sendiri pasti pernah ngalamin kan bagaimana kita ngelakuinnya, keluh kesahnya ya. Kalau ditanya itu ya alhamdulillah anggapnya ini memang suatu tantangan gitu kan menghadapi anak-anak. Jadi ya bukannya keluh kesah lah, emang harus kita hadapi gitu. Bagaimana cara ibu untuk mengurus anak yang susah diatur? Insya Allah, alhamdulillah juga ya berbagai macam kriteria, berbagai macam anak, bukan hanya yang istilahnya pintar atau bisa dalam di SD terutama, berbagai macam karakter anak kan ibu sudah alhamdulillah sudah tahu, insya Allah. Nah kalau misalnya anak yang nakal aja nih, apa yang ada dan susah diatur gitu. Kalau sekarang zaman sekarang kan lain atau model cara belajarnya itu beda ya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan beda dengan zaman ibu belajar, itu kan kebanyakan guru apa dengan anak muridnya bisa dikerasin taat patuh. Kalau zaman sekarang galak sedikit pasti dituntut ya, galak sedikit gurunya pasti kan dilaporin kayak gitu kan udah banyak. Nah kalau sekarang makanya kita sesuai tupoksi aja, tugas pokok kita sebagai guru dalam mendidik anak, walaupun anak itu bandel, kita harus sesuaiin aja tugas pokok kita tuh kan mengajar, mendidik, mentransfer ilmu ya, juga melatih karakter itu anak, membentuk ya. Jangan misalnya anak bandel dimarahin. Nah kita usahanya kita dekatin diri, misalnya kenapa dia jarang datang atau malas datang atau belajarnya ngantuk, itu kita deketin dulu, tanya kenapa, sebabnya, dan asal marahin misalnya kan dia marahin atau galak. Dan kalau sudah beberapa kali atau dengan berbagai cara kita pendekatan, dengan cara misalnya itu masih tetap kayak gitu, nah kita jangan lupa atau kita harus berdoa kepada Allah, karena semua itu anak itu bisa begitu, anak itu karena berperilaku demikian karena dari Allah, mungkin itu ujian buat gurunya ya. Kan masa enak banget istilahnya ngajar muridnya pintar semua, muridnya taat semua, kan nggak ada tantangannya sebagai pengajar, sebagai guru itu. Makanya itu kita serahin sama Allah, kita doain sama Allah kayak gitu. Anggap aja itu anak kita, kenapa anak itu ya Allah serahin, doain supaya berubah. Misalnya karakter dia jahat, karakternya jelek, supaya dia berubah gitu. Kita doa, itu doa, jangan lupa harus berdoa. Kalau kita sudah berdoa ya sudah kita serahkan sama Allah, Allah yang menentukan. Tipe mengajar ibu seperti apa? Tipe mengajar ibu mah tergantung situasi. Ibu mah nggak terfokus pada apa ibu galak, apa ibu harus bagaimana. Ibu mah lihat situasi kayak gitu ya, sesuai dengan apa tuh jadwal pelajaran, sesuai dengan kurikulum ya. Misalnya kita dituntut ada mesti harus serba bisa sih, jadi seorang guru harus serba bisa. Misalnya kelas 1 mah lebih banyak bermain, bernyanyi kayak gitu. Bagaimana caranya supaya pelajaran itu bisa ditangkap, bisa dimengerti, supaya bisa ditiru sama anak-anak kayak gitu. Jadi gabungan aja ibu mah. Kalau waktunya tegas kita tegas, waktunya kita bercanda bermain kita bermain kayak gitu. Lihat situasi. Jadi nggak bisa satu bagaimana karakter ibu, nggak bisa nentuin satu aja gitu. Nggak bisa, itu mah berbagai cara, tergantung situasi dan kondisi. Harapan ibu untuk para anak muda Indonesia? Waduh, harapannya kita kan belum tahu ya, namanya harapan kan cuma berharap gitu ya. Cuma bukannya harapan kali itu ibu mah cuma berpesan aja gitu, bukan harapan ya. Kalau harapan kan nanti terserah kayak gitu. Pesan ibu, belajar selagi kita punya semangat,
selagi kita ada kemauan, selagi ada yang membiayakan. Karena Sayyidina Ali berkata, tidak akan berhasil seseorang itu belajar menuntut ilmu, sekolah tidak akan berhasil tanpa 6 perkara, ya. Zakain, wahilsin, wastibarin, wabulghatin, wa ihsanin, waktu zamanin. Itu harus ingat 6 perkara. Zakain berarti kecerdasan, kepikiran itu perlu. Hirsin itu artinya kemauan dan segala semangat, ya. Wastibarin itu apa-apa yang disampaikan harus dengerin. Wabulghatin apa itu pokoknya bulgoh ke tempatnya di mana kita itu ada, di rumah juga nggak apa-apa boleh, ya. Wa irsadus lagi petunjuk dari guru. Nah itu ada gurunya. Kalau belajar sekarang misalnya dari Google, itu Google itu kan udah bikinan itu. Kalau lebih penting lagi ada misalnya berhadapan kayak gini, ada guru di sekolah, ada ustazah gitu ya. Wa irsadus lagi waktu di zamanin dan waktunya yang lama. Nah nggak mungkin ilmu didapat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namanya pembacaan itu ya, apa pembacaan dalam waktu sesingkat-singkatnya apa Bu? Apa itu? Nah kalau nuntut ilmu itu waktunya yang lama, seperti kita harus sabar lama dari masih SD kalau yang formal itu ya sampai kita kuliah kayak gitu. Dan pesannya cuma 6 kalau kita belajar sebagai pelajar mau menuntut ilmu, ingat 6 perkara. Zakain, wahilsin, wastibarin, wabulghatin, wa irsadus tadi, wa tuli zamanin. Nah, demikian seperti itu. Assalamualaikum, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Sebelumnya minta maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.